Halo guys, saya Ori kembali. Kali ini bukan buat review, tapi buat ngasih rekomendasi casing untuk Poco M3. Ya, jadi saya ada beberapa casing di sini. Masih segel semua sebetulnya. Nanti untuk harga mungkin kalau nggak sempat di video ini bisa lihat di deskripsi atau nanti kalau udah pas edit. Oke, jadi kalau case yang kuning dia masih kelihatan untuk tombol powernya, dan juga bagian atasnya juga masih kelihatan kuning, dan bagian bawahnya juga masih kelihatan warna kuning. Tapi untuk bagian belakangnya bisa dilihat detailnya seperti ini. Kayaknya kurang terang, saya nyalain dulu lampu ya. Oke, tuh, jadi ini lumayan cakep menurut saya. Dan ini kayak dia kayak tempered glass ya, kayak gelas gitu, nggak tahu baret atau enggak, sepertinya enggak. Jadi teksturnya delicate dan lumayan enak digenggam ini karena ada bagian grip-gripnya di samping ini. Oke, lanjut kita ke bagian case selanjutnya. Ya, bagian kanannya masih kelihatan kuning, bagian atasnya masih kelihatan kuning juga, bagian kirinya aman sih, cuma ada lubang untuk strap atau tali. Bagian bawahnya kelihatan juga kuning, jadi masih kelihatan kuningnya ya. Terus bagian belakangnya yang menurut saya enggak jadi bikin cakep karena ada yang kebuka ini ya, bagian kuning. Jadi harusnya kalau dia ngepas aja nih sama frame kameranya, yang ini cakep sih harusnya. Dan dia ada action atau tulisan juga, dan ada kayak semacam garis-garis apa ya, garis-garis kayak bendera Jerman ya. Ini hard case kalau yang ini, jadi keras. Kita masukin, enak sih masukinnya karena di bagian bawahnya ini ada potongan. Nanti kita lanjut. Dan untuk bagian samping kanannya ya kelihatan kalau warnanya beda. Yang amannya sih warna hitam, karena rata-rata case banyak warna hitam. Terus bagian atasnya kelihatan kuning-kuning kalau warnanya beda. Warna lagi. Untuk sebelah kirinya aman, dan ini ada tekstur gripnya ya, jadi kayaknya nggak bikin keset kalau dipegang. Jadi bagian bawahnya kebuka ya sedikit untuk warna case warna kuning, dan ya bisa kalian lihat itu kalau sampingnya, karena ini untuk masukinnya jadi dia kebuka. Kita lihat ke teksturnya ya. Dia teksturnya ya udah khas Nilkin sih, udah pakai kayak kalau stiker sih hampir mirip karbon, dan ini kameranya benar-benar terproteksi. Saya belum tahu nyangkut atau enggak ya. Oh, jadi dia kayak lengket gitu ya, ada cetek suaranya kalau pas mau masukin. Cuma ini belum tahu kalau kalian pakai tempered glass kamera atau nyangkut atau enggak. Nanti saya cobain untuk pasang tempered glass kamera biar tahu kalau ini nyangkut atau enggak. Tapi sekarang kita lanjut aja dulu ke yang selanjutnya, nomor 4 ya. Jadinya seperti ini ya guys, cukup rapi untuk bagian atasnya, dan di bagian kameranya juga ada tulisan. Ini teksturnya dope. Kita review bagian belakangnya, enak dipegang, nggak licin dan nggak keset juga, jadi karena dia dope ya. Oke, di bagian sebelah kanan untuk tombol power kelihatan, kalau tombol volumenya nggak terlalu kelihatan kalau pakai warna kuning. Dan ini untuk tali, jadi bagian atasnya presisi, nggak ada lubang yang ketutup. Di bagian kirinya jelas aman banget. Kita lihat ke bagian bawah, bagian bawahnya presisi juga. Menurut saya casing ini cukup oke.
Kita lihat di bagian depan ya. Yang tadi nggak kelihatan ya bagian depan. Ini bagian depannya ya. Terus kita lihat bagian belakang. Dan ini buat gantungan di pinggang ya gitu. Jadi bisa digantung ini. Nggak tahu bisa lepas atau enggak ya. Yang jelas gini. Sayangnya juga untuk yang case ini dia kebuka di bagian warna kuningnya, di bagian frame kameranya. Jadi rekomendasi kalau buat kalian yang pakai warna hitam ini cocok. Kalau buat yang pakai warna selain hitam mungkin harus ditutup di bagian sini. Bisa pakai lakban mungkin yang hitam. Ya gitulah. Dan yang ini bagiannya ini kayak karet. Kalau yang ini bagiannya kayak metal ya. Kayak ABS mungkin kalau nggak metal ya. Di bagian kiri ini aman sih ya, jadi tombol power aja yang kelihatan di bagian kiri. Bagian atas aman sih, aman dan cukup presisi menurut saya, bukan cukup lagi. Di bagian kirinya ya aman banget. Kalau bagian bawahnya bisa kalian lihat di situ ya, biasa ya, lubang mic, lubang USB Type C dan lubang speakernya kebuka seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya bagian depan. Bagian depannya aman, nggak ada kebocoran dari warna body handphonenya. Jadi ini aman banget. Warna kuningnya dari belakang nggak kelihatan, jadi nggak ada bocor untuk housingnya. Di bagian kiri juga hampir nggak bocor ya, cuma memang ada tombol volume, tombol power dan fingerprint. Jadi memang nggak bisa ditutup sih, karena kalau tutup fingerprintnya jadi nggak detect. Kalau untuk di volumenya ini cakep loh dia di bagian volumenya bisa ditutup gitu ya, hitam ya, mungkin ada kayak lapisan di dalamnya. Di tombol volumenya aman. Bagian atas ini presisi, lubangnya pas banget untuk remote, untuk jack audio dan speakernya juga aman. Bagian kiri juga aman. Dan bagian bawah juga presisi sama. Ya, ini benar-benar presisi. Jadi lubang untuk Type C, untuk lubang mic-nya dan lubang speakernya juga aman sama sekali. Memang warnanya tetap keluar, warna kuning. Bagian depan aman ya, nggak ada bocor, nggak kelihatan bodi belakangnya. Bagian belakang, kameranya memang kalau yang ya agak murah gini ya, nggak terlalu kuat untuk di bagian kamera, jadi kayak goyang gitu. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita geser. Cakep sih, cakep loh. Jadi dia nggak bocor juga di bagian kameranya. Dan ini udah ngeproteksi kamera juga, karena si lubang kameranya itu pas. Nggak tahu pakai tempered glass nanti bisa keganggu atau enggak. Nih nggak terlalu licin dan nggak terlalu kasar, jadi enak sih dipegangnya. Oke, kita ke bagian kanan. Bagian tombol power ya tetap pasti semuanya kebuka, karena ini ada fingerprint dan volumenya aman sih, volume aman. Ini teksturnya karet jadi aman. Bagian atasnya juga presisinya oke. Di bagian kiri tentunya aman ya. Di bagian bawah presisinya bagus, cakep, jadi pas banget lah. Ini menurut saya walaupun agak murah dan kameranya ini menurut saya cukup oke bagi yang ini. Saya suka yang ini. Ini kameranya nggak sekeset mungkin, gampang banget di slide gitu. Tuh, bisa lihat seperti itu. Pokoknya masih kelihatan. Oke, bagian depannya ya, depannya aman, nggak ada bocor dari bodi belakang. Di bagian belakangnya kuning, agak orange lah disebut ya, bukan merah. Ditambah hitam, jadi cakep. Untuk bagian samping dia kayak ada tekstur setengah kulit ular gitu ya.
Dan ada action juga warna hitam di bagian volume. Kalau tombol power jelas kebuka ya. Kita lihat untuk bagian atasnya, presisi. Kalau ini yang paling kecil sih lubangnya, jadi dia ngepasin banget lubangnya, nggak sampai bikin si speakernya ini terlalu lebar. Jadi ini, sejauh ini dibanding yang lain dia paling kecil, paling pendek untuk lubangnya tuh seperti itu ya. Dia ngepas banget. Kenapa si lubang jack audio ini nggak dibikin pas banget sama lubangnya? Karena harus ada space buat masukin si jack audio 3,5 mili seperti ini ya, seperti itu. Jadi kayak ada tekstur setengah kulit ular dan ada lubang untuk strap atau tali. Di bagian bawahnya dia bener apa gue bilang tadi, ini presisi banget bagian bawahnya. Jadi sampai lubang speakernya itu nggak kelihatan kuning-kuningnya, dan untuk mic-nya juga nggak kelihatan. Kalau untuk lubang USB Type-C memang harus ada space sama kayak jack audio di atas tadi biar kabel bisa masuk di sana. Karena kadang ada kabel yang gede, ada yang enggak. Jadi ini sih oke banget. Ini yang paling presisi untuk lubang-lubangnya ya. Untuk lubang-lubang paling presisi, untuk kameranya juga presisi sama. Cakep sini. Bagian belakangnya bocor, jadi ada bocor di lubang untuk kameranya. Kenapa ya nggak sekeren itu tadi ya? Terus ada di bagian kiri ada lubang untuk tali dan tombol volumenya aman, ada action warna hitam, dan untuk di fingerprintnya pastilah kebuka. Kalau untuk bagian atas ya masih kalah presisi dibandingkan dengan yang ini tadi. Lubangnya bisa dilihat seperti itu. Di bagian kiri aman ya. Bagian bawah presisi juga, cuma nggak sekecil lubang yang satu tadi ya. Bagian depan aman ya udah. Ini handlingnya juga enak sih. Ini agak dop dan ini juga agak matte, jadi nggak licin. Oke, jadi ini aman ya, bagian depannya aman, nggak ada kebocoran untuk backdoornya. Bagian belakang bocor. Waduh, kalau kalian pakai warna hitam ini cakep sih. Kalau warna case-nya body HP-nya warna hitam sih cakep, karena bakalan nggak kelihatan ada kuningnya. Tapi karena warna kuning ya kelihatan. Dan teksturnya bisa kalian lihat seperti ini. Sebetulnya ini cakep sih, cuma harus ditutup. Kalau warna kuning ini tutup dengan ya lakban hitam lah mungkin. Bagian kanannya aman, bagian atasnya aman. Memang warnanya pasti kebuka gitu ya, kuning. Terus bagian kiri dia juga ada lubang untuk strap atau tali. Di bagian bawahnya juga presisinya oke, cuma nggak ngepas banget. Dan ini dia kayak niat karena dia ada garis di tengahnya, jadi nggak langsung polosan aja gitu. Jadi hampir nggak kelihatan untuk di lubang speaker, kecuali di lubang USB Type-C ya jelas. Bagian depannya aman. Ya benar. Jadi bagian belakangnya aman ya, aman, udah ketutup semua. Cuma bagian ini kan dia karet gitu, jadi kayak tuh kayak ada bercak bekas gitu loh, jadi nggak kelihatan mulus. Dan ini kain sih, kain bukan kulit, jadi teksturnya itu kain. Agak kurang rapi bagian atas. Kita lihat bagian sebelah kanan ada lubang untuk tali atau strap, ada tombol lubang power, tambah volume juga nih. Aman sih, aman. Bagian atasnya juga aman, walaupun dia masih ya ini cukup presisi untuk bagian atasnya. Oke lah. Di bagian kirinya ya jelas, kalau bagian kiri semua hampir rata-rata aman. Bagian bawahnya untuk mic, USB Type-C dan speakernya cukup aman, walaupun masih kelihatan kalau warna kuning ya. Kalau kalian pakai case warna hitam, hampir semua yang ada di sini tadi udah
aman banget. Yap, ini saya ambilnya warna grey, jadi wow, presisi di bagian kameranya presisi, cuma belum ngetes foto sih pakai ini. Dan ya kayak jadi ada tekstur, ini warna smoke grey ya, jadi nggak yang bening banget. Di bagian kirinya aman banget, tombol power ya biasa ya. Bagian atasnya aman ya, hampir nggak kelihatan juga lubangnya, sama kayak dengan yang ini tadi, karena dia kayak di bagian dalamnya itu ada lapisan lagi, jadi aman lah untuk lubang speaker. Bagian kiri ya jelas aman. Bagian bawahnya jadi sama kayak di atas tadi, dia di bagian dalamnya ada lapisan buat nutupin si grade speakernya, jadi aman banget. Kalau untuk dia kayak ada jeda ya dalamnya gitu ya, kayak ada rongga loh di dalamnya. Jadi ini untuk bagian bawahnya juga aman, depannya juga aman, nggak bocor untuk backdoornya. Nah selanjutnya saya mau, ini casing ini ada banyak macam ya, jadi tuh ada banyak macam. Ini nggak tahu kenapa ada lubang di sini ya, nggak tahu persisi. Jadi harga untuk case yang kayak gini tuh banyak macam-macam, dari yang 15.000 sampai 20 sampai 30.000 semua ada. Dan menurut saya semuanya ini hampir sama aja, jadi kalian nggak perlu beli yang terlalu mahal, cukup beli yang paling murah aja. Kayak yang ini sebetulnya udah saya pakai berapa hari, yang paling murah, dan saya ngerasa ya nyaman-nyaman aja. Tuh seperti itu. Mungkin ini ada lapisan aja ya. Oke, saya coba buka aja, padahal sayang loh berapa hari nggak buka karena belum bikin video. Oh tuh cakep ya. Ini yang paling murah loh, harganya kemarin kalau nggak salah berapa ya, paling murah tapi lupa. Ini aman, depan kita lihat bagian depannya aman ya, nggak bocor. Bagian belakangnya juga aman banget, nggak ada kebocoran sama sekali. Di bagian kanannya juga aman, cuma tombol power biasa kebuka. Bagian atasnya juga aman lah saya bilangnya, karena walaupun karena kuning ngejreng banget ya, memang susah ditutup, apalagi untuk jack audio 3,5 mili ini bakalan susah ditutup. Oh ini ear blaster ya, mic di sini, ini speaker, dan ini mic noise cancelling dan jack audio 3,5 mili. Dan dia ada juga lubang untuk strap atau tali, jadi bisa kalian tambahkan strap atau tali di sini. Bagian bawahnya juga aman. Yang ini bagian depannya aman. Wow, malah yang ini aneh loh bagian kameranya. Jadi ini bagian kameranya ini entah apa maksudnya. Jadi bagian kameranya ini nggak terlalu aman, dan ini juga lubang, motivasinya buat apa bikin lubang itu, padahal nggak diperluin juga di situ ya. Jadi malah tulisan kameranya ya kebuka gitu, sayang banget, padahal cukup segini aja loh lubangnya, nggak perlu sampai segitu. Terus bagian kanannya juga ya aman sih, bagian kanannya aman, bagian atasnya juga aman, bagian kirinya juga aman, ada tombol strap, sama bawahnya juga oke lah. Oh kita juga kemarin punya Garskin, harganya 19.900 dan dapat 2 ternyata. Kenapa sellernya nggak bilang, kalau bisa kan kasihnya yang beda-beda. Oke, habis ya, nggak ada, sepertinya itu dulu. Yap, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bisa membantu buat kalian yang mau cari-cari casing untuk Poco M3. Semoga bisa kebantu dengan video ini. Kalaupun ada salah, ada hilaf atau apapun, mohon maaf ya, baik salah kata, salah video, atau salah gambar, atau salah casingnya. Buat kalian mau kasih saran, kasih masukan, kasih kritikan buat channel ini, semoga ke depan biar bisa lebih baik lagi ya, saya tunggu komennya di komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah bantu like, bantu komen, bantu share juga, dan terutama buat kalian yang udah bantu subscribe juga.
Like aja 1 kali kalau Anda suka dengan video ini. Dislike aja 2 kali kalau nggak suka dengan video ini. Saya Ori dari One Review Indonesia pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini sih harusnya favorit. Karena dia bisa nutup gitu. Kayak ada pintu.